Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Rini Hartari, STPMSI. Yang terhormat Ibu Febrina Delvitasari, STPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Hasil. Perkenalkan, di sini saya Ella Triwahyuni, NPM 19722021, akan memandu acara pada malam hari ini dengan anggota saya. Yang pertama ada Ari Wibowo, kemudian ada Adisa Ramadhani Izati, kemudian saya sendiri, Ella Triwahyuni, ada Farhan Herli Pratama, Faris Afandi, dan Halim Gustiawan. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan pemasaran gula pasir dengan nama produk Sisugar. Saya akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, dan acara yang ketiga penutup. Langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri pertama yaitu Ari Wibowo, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudari Ella yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini tentang pemasaran dari produk perusahaan kami, yaitu PT Sugarcane Bakery Sejahtera. Di mana ringkasan proyek perusahaan kami adalah perusahaan yang mengelola tanaman tebu dengan produk utamanya adalah gula yang berkualitas unggul. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 April 2022 oleh 6 mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang terletak di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Next. Kemudian profil perusahaan, di mana profil perusahaan PT Sugarcane Bakery Sejahtera, nama perusahaan PT Sugarcane Bakery Sejahtera, bentuk perusahaan perseroan terbatas, jenis usaha produksi hasil tanaman perkebunan, bentuk produk gula pasir, tahun berdiri 4 April 2022, lokasi Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, nomor telepon 0857 8991 2966. Untuk email sugarcanebakerysejahtera@gmail.com, kode pos 34162. Kemudian visi dan misi perusahaan kami, di mana visi perusahaan kami adalah menjadi produsen gula yang paling efisien di ASEAN serta unggul di dalam persaingan global. Di mana misi perusahaan kami lakukan adalah pertama adalah mengembangkan usaha agribisnis berusaha produksi gula dan turunan secara berkesinambungan, meningkatkan swasembada nasional melalui kinerja terbaik dalam pencapaian dan efektivitas produksi gula, kemudian meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas dan efektivitas, berorientasi pada kualitas produksi gula dan pelayanan pelanggan prima. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan dari masyarakat sekitar. Next. Kemudian filosofi logo perusahaan PT Sugarcane Bakery Sejahtera, di mana nama PT Sugarcane Bakery Sejahtera memiliki arti sebuah harapan untuk perusahaan agar selalu sejahtera sehingga mampu menghadapi segala bentuk kerintangan dalam perusahaan dan dengan pesaing perusahaan lainnya. Kemudian warna putih yang digunakan sebagai latar belakang logo melambangkan kesucian atau kebersihan atas segala bentuk kegiatan pengolahan gula maupun manajerialnya. Kemudian warna hijau yang digunakan sebagai tulisan dan gambarnya melambangkan kemakmuran, kesegaran, dan kemajuan yang artinya menghasilkan bahan yang berkualitas tinggi untuk kemajuan dan kemakmuran perusahaan. Kemudian gambar 6 helai daun yang ada di gambar melambangkan bahwa pendiri perusahaan tersebut terdiri atas 6 orang pendiri. Kemudian bentuk lingkaran yang sangat cocok dengan perusahaan yang ingin memberikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, sesuatu yang berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, memiliki kualitas dapat diandalkan, sesuatu yang sempurna, serta kehidupan. Kemudian gambar 3 batang tebu pada logo melambangkan 3 sifat utama yang dimiliki oleh perusahaan yaitu ideal, fokus, dan kemajuan, serta mendasari arti bahwa produk gula yang diolah berasal dari batang tebu. Mungkin saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Aribowo atas materinya. Dilanjutkan kepada Saudara Halim Gustiawan untuk melanjutkan materi. Kepada Halim, saya persilahkan. Punya kebakar anjir. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, ini adalah struktur organisasi perusahaan kami, PT Sugarken Bekri Sejahtera. Yang pertama yaitu direktur utama kami yaitu Ari Wibowo. Selanjutnya yaitu manajer keuangan Ella Triwahyuni. Kemudian manajer pemasaran Paris Apandi. Selanjutnya manajer advertensi dan promosi yaitu Adisa Ramadhani Jati, dan manajer penjualan yaitu saya sendiri Halim Gustiawan. Yang terakhir yaitu manajer riset pemasaran yaitu Farhan Herli Pratama. Ini adalah produk kami yaitu namanya Sisugar. Sisugar adalah gula pasir kualitas terbaik terbuat dari tebu pilihan sehingga menghasilkan gula dengan manis alami. Proses pengolahan yang higienis dan dikemas dengan teknologi terkini melalui proses yang bermutu dan terjamin serta merupakan produk terbaik. Perusahaan Sisugar adalah perusahaan distribusi yang mengemas gula pasir karungan menjadi gula pasir kemasan yang siap dipasarkan sehingga penjual dan pembeli lebih praktis bertransaksi. Ini adalah kemasan produk kami. Yang pertama ini tampilan pertama yaitu tampilan depannya yaitu depannya tertuliskan gula tebu alami manis bersih dan di atasnya itu ada logo warna biru yaitu merupakan logo kesehatan, dan di sini ada logo perusahaan kami yaitu PT Sugarken Bekri Sejahtera, dan sudah tercantum dengan logo halal. Dan yang kedua yaitu tampilan belakangnya, yaitu di sini ada deskripsi Sisugar gula pasir dan ada barcode-nya. Kemudian inilah kemasan produk yang sudah jadi, tampilannya yaitu seperti ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Halim atas materinya. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Adisa Ramadhani Izati. Kepada Adisa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan tentang materi strategi pemasaran Sisugar. Yang pertama, market research. PT Sugarken Bekri Sejahtera sebelumnya sudah mengevaluasi situasi bagaimana kondisi pasar tersebut, termasuk lingkungan internal dan eksternal pasar sekitar. Apakah sesuai dengan perusahaan atau bisa memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, area pemasaran. Customer PT Sugarken Bekri Sejahtera merupakan perusahaan yang cukup baru untuk wilayah yang kita bangun. Seiring berjalannya waktu, perusahaan kami berkembang pesat sehingga memperluas pasar untuk seluruh provinsi Lampung. Yang ketiga, ada target pasar. Perusahaan kami memasarkan produk kami ke semua masyarakat kelas menengah bawah sampai atas. Perusahaan tersebut memasarkan di pasar maupun di supermarket besar. PT Sugarken Bekri Sejahtera melakukan strategi penempatan produk pada pasar modern dan semi modern karena pasar tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan pemasaran pada swalayan atau pasar modern bagi PT Sugarken Bekri Sejahtera yaitu bisa menaikkan kelas merek atau brand, sedangkan pasar tradisional akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak karena konsumen lebih banyak pada dasar semi modern karena dilihat dari segi harga jual pasar lebih murah dibandingkan pasar modern. Yang keempat ada sosial media. Sosial media juga tidak kalah penting untuk memasarkan produk ke semua masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitar, tetapi bisa ke seluruh Indonesia.
Melalui sosial media juga, perusahaan kami bisa berbicara dan menawarkan keunggulan produk kami. Bisa melalui iklan atau konten menarik agar bisa menarik konsumen. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faris Afandi. Kepada Saudara Faris, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Dalam pemasaran, terdapat strategi pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix sendiri yaitu merupakan serangkaian unsur-unsur pemasaran yang dapat dikuasai oleh penjual dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Yang pertama itu ada produk. Produksi sugar berupa gula pasir yang dikemas pada wadah plastik yang tebal dengan desain yang elegan dan modern. Kebutuhan konsumsi masyarakat pada gula terus meningkat karena gula adalah salah satu bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Kegunaan gula pasir adalah salah satu bahan dapur sebagai campuran makanan dan minuman karena rasa manis yang membuat orang suka dan kebutuhan energi pada manusia untuk aktivitas sehari-hari. Produksi sugar dijamin kebersihannya dan kemurniannya karena diolah dengan mesin modern yang menghasilkan gula pasir yang putih dan bersih. Produksi sugar bisa didapatkan di berbagai toko, minimarket, dan online shop. Yang selanjutnya itu yang kedua ada harga atau price, merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen yang bisa mendapatkan suatu produk yang diinginkannya. Si sugar dikemas dalam dua pilihan, 1 kg dan setengah kilogram. Kemasan kecil-kecil akan mempercepat proses blending selain memudahkan terjangkauan konsumen dari sisi harga. Sebenarnya sasaran si sugar bukan semata-mata konsumen dari sisi harga, tetapi juga segmentasi konsumen yang memburu kehigienisan. Higienisnya lebih ke segmen harga dan konsumen yang perhatian terhadap higienis, sehingga segmentasi produksi sugar secara otomatis menang segmen menengah sampai ke atas karena lebih care. Si sugar kemasan 1 kilo dijual retail modern kisaran 12.500 sampai 13.000 rupiah. Dan untuk gula kristal curah itu sebesar 11.000 rupiah. Yang ketiga itu ada tempat atau distribusi. Nah, setelah melakukan survei, maka PT SBS memilih tempat pabrik di Desa Sinar, Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang strategis, yaitu dekat dengan jalan raya, sumber bahan baku, dan dekat juga dengan sasaran pasar. PT SBS melakukan strategi penetapan produk pada pasar modern dan semi modern, karena pada pasar tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan pemasaran pada swalayan atau pasar modern bagi PT SBS, yaitu PT SBS bisa menaikkan kelas merek branded, sedangkan pada pasar tradisional akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak karena konsumen lebih banyak pada pasar semi modern, karena dilihat dari segi harga jual, pasar semi modern lebih murah dibandingkan dengan pasar modern. Selanjutnya itu ada promosi. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan PT SBS dalam mengkomunikasikan produknya. Strategi ini merupakan upaya PT SBS sebagai produsen untuk menaikkan atau menambah pelanggan, menguasai pasar yang lebih luas lagi, meningkatkan penjualan, peroleh laba yang maksimal, serta mempertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada bentuk-bentuk promosi pemasaran yang dilakukan PT SBS. Yang pertama ada personal selling, yaitu mempromosikannya secara langsung kepada calon pembeli dengan datang ke PT SBS. Yang kedua yaitu ada sales promotion untuk meningkatkan penjualan produk SBS. Melakukan promosi
pasar murah pada event tertentu dengan tujuan untuk melakukan pemberian informasi kepada masyarakat atau konsumen. Promosi ini hanya dilakukan setahun sekali. Yang selanjutnya itu ada periklanan alat untuk pengusaha mempengaruhi konsumen. Periklanan ini juga dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, online shop, atau media lainnya. Yang selanjutnya itu ada publisitas, cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyayangi produk yang dipasarkan. Yang kelima itu ada proses. Nah, PT SBS melakukan aktivitas mulai dari prosedur, jalur pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produksi sugar yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Perusahaan atau bisnis harus mengutamakan aspek proses ini. Mengapa? Karena proses berhubungan langsung dengan pihak konsumen. PT SBS memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan cara memberikan diskon, promosi, dan event serta call center yang membuat masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan. PT SBS memberikan pelayanan dalam pembelian produk dengan cepat karena tersedia di berbagai toko, minimarket, dan online shop. Serta PT SBS memastikan produk aman dan tidak ada cacat. Dan yang keenam yaitu ada people atau orang. Adalah seluruh SDM yang terlibat termasuk pekerja hingga tim bisnis. Nah, di sini seluruh orang yang berhubungan dalam perusahaan PT SBS dalam manajemen, pengolahan, dan pemasaran hingga ke tangan konsumen sangat penting dalam keberhasilan produksi sugar. Dan yang terakhir yaitu ada physical evidence, yaitu bukti fisik. Semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung jalannya sebuah bisnis untuk bisnis skala besar sudah pasti memiliki banyak membutuhkan perangkat. Selain itu, akan semakin kompleks pula fungsi dari penggunaannya. PT SBS menggunakan alat mesin otomatis dan semi otomatis karena untuk menjamin produk yang dijual higienis sehingga hingga dapat ke tangan konsumen. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Proses mengambil keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Analisis SWOT dimaksudkan untuk memperjelas suatu kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi guna memberi suatu rekomendasi pengembangan berdasarkan potensi-potensi yang tersedia. Definisi dari faktor-faktor penilaian tersebut bisa ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada kekuatan, adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan relatif perusahaan, dan keinginan pasar yang dilayani perusahaan atau diharapkan untuk dilayani. Kekuatan muncul dalam bentuk sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan, pasar, hubungan pembeli dan pemasok, serta faktor lainnya. Yang kedua itu ada kelemahan atau weakness, adalah keterbatasan atau kekurangan yang serta berarti mengurangi kinerja sebuah perusahaan. Sumber dari kekurangan ini berupa sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran dan citra. Yang ketiga itu ada peluang. Opportunities adalah yang menguntungkan dalam suatu lingkupan perusahaan. Identifikasi peluang dapat dilihat dari segmentasi pasar, perubahan kompetisi, atau kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, dan peningkatan hubungan dengan pembeli atau pemasok. Yang keempat yaitu ada ancaman atau threats,
adalah suatu situasi yang tidak menguntungkan perusahaan. Bentuk ancaman yang dihadapi perusahaan datangnya dari pesaing, pertumbuhan perusahaan yang lambat, meningkatnya kekuatan penawaran dari pembeli atau pemasok, perubahan teknologi, dan perubahan kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Faris. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Adisa Ramadhani Izati. Kepada Adisa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan hasil evaluasi faktor-faktor internal. Tabel hasil analisis matriks internal faktor evaluation. Kekuatan yang pertama itu kualitas produksi sugar yang ditawarkan. Bobotnya 0,10, peringkat 4, skor terbobot ada 0,40. Yang kedua cita rasa gula yang khas, bobot 0,05, peringkat 3, skor terbobot 0,15. Yang ketiga harga yang cukup terjangkau, bobot 0,09, peringkat 4, skor terbobot 0,36. Yang keempat, kemasan produk yang menarik, bobot 0,07, peringkat 4, skor terbobot 0,28. Yang kelima, jaminan bahan baku yang berkualitas, bobot 0,09, peringkat 4, skor terbobot 0,36. Yang keenam, adanya hak paten merek, bobot 0,08, peringkat 3, skor terbobot 0,24. Yang ketujuh, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, bobot 0,05, peringkat 3, skor terbobot 0,15. Jadi total skor terbobot adalah 1,94. Selanjutnya, tabel hasil analisis matrik internal faktor evaluation bagian kelemahan. Yang pertama, ketersediaan bahan baku yang tidak mencukupi, bobot 0,08, peringkat 3, skor terbobot 0,24. Yang kedua, promosi penjualan produksi sugar belum optimal, bobot 0,08, peringkat 3, skor terbobot 0,24. Yang ketiga, lokasi usaha yang kurang strategis, bobot 0,07, peringkat 2, skor terbobot 0,21. Yang keempat, komunikasi karyawan dalam menangani konsumen, bobot 0,05, peringkat 3, skor terbobot 0,15. Yang kelima, pelayanan administrasi yang berhubungan dengan pengajuan produk, bobot 0,03, peringkat 2, skor terbobot 0,06. Yang keenam, saluran distribusi yang panjang, bobot 0,07, peringkat 1, skor terbobot 0,07. Yang ketujuh, produksi yang masih terbatas, bobot 0,03, peringkat 2, skor terbobot 0,06. Yang ke-8, biaya operasional tinggi, yaitu bobot 0,05, peringkat 2, skor terbobot 0,1. Jadi total skor terbobot ialah 1,13. Selisihnya 0,81. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Adisa Ramadhani Izati. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Farhan Herli. Kepada Farhan, saya persilakan. Terima kasih buat moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil evaluasi faktor-faktor eksternal. Berikut adalah tabel hasil analisis metrik eksternal faktor evaluation. Yang pertama, perkembangan teknologi mempunyai bobot 0,10, peringkat 2, dan skor terbobot 0,20. Yang kedua, terbukanya pasar ekspor, bobotnya 0,09, peringkat 3, skor terbobot 0,27. Yang ketiga, kerjasama kemitraan dengan pengusaha lain dan pemerintah setempat mempunyai bobot 0,10, peringkat 4, dan skor terbobot 0,40. Yang keempat, perubahan jumlah penduduk mempunyai bobot 0,09, peringkat 4, skor terbobot 0,36. Kelima, minat beli masyarakat semakin tinggi, bobot 0,10, peringkat 3, skor terbobot 0,30. Keenam, kesadaran konsumen terhadap kesensitivitasan harga dan kualitas produk, bobotnya 0,05,
peringkat 4, skor terbobot 0,20. Ke-7, brand image produk yang baik, bobotnya 0,08, peringkat 4, skor terbobot 0,32. Sehingga total skor terbobot ialah 2,05. Selanjutnya, yang pertama, perubahan selera konsumen mempunyai bobot 0,08, peringkat 4, skor terbobot 0,32. Kedua, banyaknya pesaing, bobotnya 0,12, peringkat 3, skor terbobot 0,36. Ketiga, ketergantungan dengan pemasok bahan baku, bobot 0,15, peringkat 4, skor terbobot 0,60. Sehingga total skor terbobot yaitu 1 dan skor terbobot 1,28. Mempunyai selisih 0,77. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan atas materinya. Saya akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yaitu tentang matriks space. Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal pada tabel tadi menunjukkan nilai skor untuk kekuatan atau strength itu 1,94 dan nilai skor kelemahan atau weakness itu 1,13, maka nilai skor untuk sumbu horizontal atau sumbu X dihasilkan 1,94 dikurang 1,13 sehingga dihasilkan 0,81. Sedangkan untuk faktor eksternal pada tabel jumlah skor untuk peluang atau opportunis sama dengan 2,05 dan jumlah skor untuk ancaman atau threats sama dengan 1,28 sehingga diperoleh total skor untuk sumbu vertikal atau sumbu Y yaitu 0,77. Sehingga dapat dilihat pada tabel bahwa untuk PT Sugarken Bekri Sejahtera berada di posisi kuadran 1, yaitu strategi agresif. Hasil analisis pada diagram di atas menunjukkan bahwa posisi pemasaran gula pasir si Sugar berada pada kuadran 1, yang artinya pemasaran gula pasir ini memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang sesuai dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau perluasan untuk memaksimalkan kekuatan internal dan eksternal perusahaan. Usaha ini dapat melakukan strategi pengembangan pasar, kemudian pengembangan produk, serta inovasi produk dan pemasaran. Baik, next. Next. Selanjutnya matriks SWOT ada terdiri dari internal dan eksternal. Untuk yang pertama strengths, 1 yaitu kualitas produksi sugar yang ditawarkan, kemudian 2 cita rasa gula yang khas, 3 harga yang cukup terjangkau, kemudian 4 kemasan produk yang menarik, 5 jaminan bahan baku yang berkualitas, 6 adanya hak paten merek, 7 ketersediaan tenaga kerja yang terampil, kemudian untuk bagian weaknesses atau W, yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku yang tidak mencukupi, kemudian promosi penjualan, produksi sugar belum optimal, yang ketiga lokasi usaha yang kurang strategis, kemudian 4 komunikasi karyawan dalam menangani konsumen, kemudian 5 pelayanan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan produk, kemudian 7 saluran distribusi yang panjang, produksi yang masih terbatas, dan yang terakhir yaitu biaya operasional yang tinggi. Untuk bagian opportunities atau O, yang pertama yaitu perkembangan teknologi, kedua terbukanya pasar ekspor kerjasama, kemudian yang ketiga kerjasama kemitraan dengan pengusaha lain dan pemerintah setempat, kemudian perubahan jumlah penduduk, 5 minat beli masyarakat semakin tinggi, 6 keadaan konsumen terhadap kesensitifan harga dan kualitas produk, dan yang terakhir yaitu brand image produk yang baik. Untuk bagian SO-nya yaitu yang pertama, menjaga kualitas produk yang dihasilkan, kedua, mempertahankan cita rasa khas yang dimiliki produk, kemudian yang ketiga, membuat inovasi kemasan produk,
4. Melakukan penetapan harga dengan orientasi biaya. Kemudian 5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah. 6. Memperluas jaringan pemasaran. Kemudian untuk bagian WO yaitu mengoptimalkan persediaan bahan baku sesuai dengan rencana produksi. Kedua, meningkatkan strategi promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Ketiga, memperluas pangsa pasar. Keempat, membuat pelatihan untuk karyawan dalam menangani konsumen. Kelima, memperbanyak variasi produk yang dijual. 6. Meningkatkan kerjasama dengan pengusaha lain. 7. Bekerja sama atau berlangganan dengan pihak ekspedisi dalam rangka pengiriman barang untuk tempat-tempat yang jauh. Kemudian untuk treats, yang pertama perubahan selera konsumen. 2. Banyaknya pesaing. 3. Ketergantungan dengan pemasok bahan baku. Dengan bagian ST-nya, yaitu yang pertama tetap mempertahankan kekhasan dan melakukan peningkatan kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan lebih dari perusahaan lain. 3. Selalu melakukan inovasi agar produk yang dihasilkan sesuai minat konsumen dan tidak monoton. Kemudian yang terakhir yaitu mengontrol permainan harga produk untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bagian WT yaitu memaksimalkan promosi baik melalui media cetak maupun elektronik, serta mengikuti kegiatan lomba atau pameran agar produk semakin dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu melakukan survei bagi setiap pemasok untuk mengurangi terjadinya kekurangan bahan baku dalam proses produksi. Baik, sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.